Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu kembali di channel Ilmuku. Kali ini saya akan mengajarkan pengaturan daftar pustaka atau reference. Pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan software Mendeley ya untuk mengatur daftar pustaka ya. Kemudian akan dihubungkan dengan Microsoft Word. Ya, bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai. Ya, kita mulai. Jadi pertama-tama kita masuk di situs Mendeley ya, mendeley.com seperti ini. Ya. Nah, ini adalah halaman depan dari Mendeley. Jadi pertama-tama kita harus membuat account dulu ya di Mendeley. Jadi create a free account. Kemudian kita masukkan email kita ya. Lanjut. Ya. Silakan kita beri nama di sini. Silakan isi sesuai dengan yang diinginkan. Register ya. Nah, ini kita harus konfirmasi dulu di email kita setelah kita melakukan pendaftaran agar kita bisa masuk ke dalam beranda dari Mendeley ya. Kita harus buka dulu email kita. Nah, setelah kita membuka email akan muncul di sini ya link dari Elsevier. Kita klik link tersebut, bisa kita mengklik tombol ini atau link yang di bawah ya. Saya mengklik link yang dikirimkan dari Mendeley, kemudian continue to Mendeley. Nah, seperti ini. Di sini kita akan mengisi kita sebagai apa. Oke, kita sudah isi. Continue to Mendeley. Oke, ini adalah tampilan beranda dari Mendeley. Kemudian kita bisa menuju ke sudut kanan atas ini, kita klik, kemudian pergi menuju download ya. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Maka kita akan mendownload Mendeley ya, versi desktop. Jadi kita download Mendeley versi desktop ya. Oke, ketika sudah selesai mendownload, kita pergi ke sini ya. File yang kita download tadi diklik 2 kali ya. Ini. Oke. Kemudian akan muncul jendela instalasi Mendeley. Oke, kita next. Pilih agree ya. Kemudian next lagi. Next lagi. Oke, proses instalasi Mendeley desktop sementara berlangsung. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian setelah selesai kita run Mendeley desktop ya. Oke. Setelah jalan Mendeley desktopnya, kita masuk di email akun Mendeley yang telah kita buat sebelumnya. Ini kita sudah masuk di Mendeley desktop ya. Di sini kita akan mengatur referensi ya. Oke, di sini kita hubungkan dulu dengan Microsoft Word ya. Jadi pastikan dulu tidak ada Microsoft Word yang dibuka ya. Oke, cara menggabungkan dengan Microsoft Word, kita sudah membuka Mendeley, kemudian menuju ke menu tools ya, kemudian di sini
pilih install MS Word plugin ya, diklik ini. Ya. Oke, kita kembali lihat, ternyata sudah terinstall. Ketika tulisannya sudah uninstall MS Word plugin, artinya sudah terinstall di MS Word. Oke, sekarang kita buktikan, kita lihat dulu di MS Word-nya kita ya. Kita buka di sini Word. Oke. Kita ke menu reference. Nah, ketika kita menuju ke menu reference, kelihatan di sini Mendeley Site-O-Matic. Nah, ini artinya sudah ada dalam Word ya. Jadi Mendeley sudah terhubung dengan Microsoft Word ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan penulisan referensi dengan menggunakan Mendeley ya. Kita kembali ke Mendeley desktop. Nah, di sini di sebelah kanan di Mendeley ini ya, kita akan membuat sebuah folder ya. Kita siapkan folder, misalnya di sini kita sebut saja foldernya, nah ini ya, referensiku 1, seperti ini. Di Mendeley ini keistimewaannya kita bisa memasukkan langsung file PDF ya. Kita misalnya sudah mendownload beberapa jurnal ya, naskah jurnal ya, kita akan mencari file jurnal yang sudah kita download. Nah, di Mendeley ini kita bisa menambah satu folder atau misalnya file ya. Jadi kita menambah file atau folder. Anggaplah di sini kita menambah file. Nah, kita akan memasukkan beberapa reference ya yang kita sudah download, misalnya seperti ini. Oke, setelah kita masukkan, Mendeley akan secara otomatis membentuk seperti ini. Jadi ketika kita memilih filenya, nah kita akan melihat ya, ini pertama kita buka dulu file ini, kita klik 2 kali seperti ini. Lihat, pastikan pastikan dulu ini adalah naskah proceeding, jurnal, buku, atau yang lainnya. Kan kita lihat ya, di contoh ini yang pertama ini adalah seminar, berarti dia adalah proceeding ya, proceeding berarti bentuknya ya. Kita kembali ke My Library. Nah, kita edit metadata yang pertama ini. Nah, kita pilih tipenya, dia adalah conference proceeding ya, conference proceeding. Kemudian kita akan edit lagi autornya ya. Jadi pastikan semua benar ya. Ini juga. Jadi misalnya kalau kita ingin menambah ya, kita enter saja di sini. Kemudian kita tambah misalnya nama belakangnya apa ya. Misalnya di sini Sumaryono ya. Koma nama depan. Jika ada nama tengah, dilanjutkan saja di sini ya, misalnya, dan seterusnya. Misalnya masih ada lagi namanya. Jadi intinya di penulisan author ini nama belakang itu dijadikan di depan seperti ini. Kemudian setelah koma ini mulailah dari nama pertama, kemudian nama tengah, dan seterusnya ya. Jadi beginilah cara menuliskan author di dalam Mendeley. Kemudian untuk menambah, tinggal kita enter saja. Tinggal dilanjutkan nama-nama berikutnya. Seperti itu ya. Tinggal dilanjutkan nama-nama berikutnya. Setelah selesai dari author, kita akan melihat ya nama proceedingnya ini. Oke, ini Seminar Nasional Informatika 2011 ya. Jadi kita bisa saja menghapus tahunnya di sini ya. Jadi nama proceedingnya saja Seminar Nasional Informatika. Kemudian tahunnya sudah benar, volumenya salah. Jadi ini yang harus dipastikan. Nah, bagaimana cara mendapatkan volume? Bisa kita mencari ya, misalnya ini kita lihat dulu apakah sudah benar judulnya. Jadi performance distribution
sistem konfigurasi start and mesh. Jadi ini harus dibenarkan dulu ya. Ada beberapa hal memang untuk metadata di Mendeley ini harus kita perbaiki ya. Pastikan ini benar dulu semua. Oke, ini coba kita cari di internet. Nah, kelihatan di sini ya. Kita buka ini linknya. Nah, kita temukan judul ini ada di seminar ini. Dia volumenya volume 1 nomor 3 2011. Jadi ketika di naskah jurnalnya atau di naskah proceedingnya tidak kita melihat ya, maka kita harus mencari di internet dan kita melihat di link yang disediakan oleh Google ya. Kita klik, akan kelihatan di situ volume dan nomor berapa. Nah, ini contohnya volume 1. Maka di sini adalah volumenya volume 1. Halamannya, di sini kita melihat apakah ada di naskah. Ada ya, C1 itu halaman 1. Ini sampai halaman, langsung saja kita ke halaman 4. Oke, sudah benar ya. Hal-hal penting dari metadata ini yang agar ditampilkan di dalam referensi itu adalah pasti judul, nama proceedingnya, tahunnya, volumenya, halamannya. Kemudian bisa kita tambah juga opsional sih sifatnya, dia publishernya di mana ya. Nah, biasa kalau publishernya ini kita melihat dari nama kampusnya ya. Di contoh ini dia namanya UPN Veteran ya. Kita ketik saja itu. Nah, seperti ini. Oke kan ya. Jadi ini sudah oke. Kita beralih ke yang lainnya. Jadi langsung tersimpan ya datanya itu. Sekarang kita berpindah ke sini. Kita buka lagi. Oke, ini adalah naskah jurnal ya. Oke, ini kita kembali ke sini, kita pilih jurnal artikel. Oke, kita kembali lagi ke jurnalnya. Oke, nama penulisnya ya. Oke, ini ada kesalahan lagi ya. Ini sudah benar. Nama depan, nama belakang. Nah, ini ya. Harusnya itu nama belakangnya itu adalah Mude di sini ya. Jadi perhatikan baik-baik dalam melihat metadata dari suatu naskah ya. Terkadang generate otomatis dari Mendeley itu salah, jadi harus diperbaiki. Muhammad Ali Yazid ya, seperti ini. Jadi nama belakangnya Mude ya, seperti itu. Kemudian nama jurnalnya ya, ini copy saja, Ilkomas ya. Kemudian tahun 2019, volume 1 ini jelas ya, nomor 1. Halamannya halaman 1 sampai dengan halaman 7 ya. Oke, benar. Oke, ini ada DOI nya. Kita lihat, oh tidak ada ya. Jadi ini ini sudah oke. Kalau sudah, kita klik ini detail error correct. Oke. Lanjutkan di naskah berikutnya, kita lihat lagi. Kita sudah memperbaiki metadata, jadi jangan sampai ini dianggap remeh dalam membuat referensi ya. Terkadang beberapa orang ketika sudah melakukan upload PDF seperti ini, mereka langsung melakukan citasi di Microsoft Word. Ini suatu kesalahan besar ya. Oke, setelah selesai seperti ini, kita akan masukkan dia di dalam Microsoft Word ya. Kita kembali ke Microsoft Word. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita masuk ke Microsoft Word, sekarang kita akan melihat di bagian mana misalnya kita melakukan citasi ya. Kita berpindah dulu ke menu reference seperti ini. Anggaplah di bagian sini
Ya, ini ada citasi ya. Jadi di sini kita mengambil dari satu jurnal yang telah kita download tadi. Kita kutip beberapa kata di situ, kita ambil beberapa kalimat ya, seperti itu. Kemudian di sini ya kita masukkan insert citasi ya. Nah, seperti ini. Setelah kita klik insert citasi, akan muncul seperti ini. Kita klik ini, go to Mendeley. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah pas di folder kita, nah, ini kita masuk di folder kita tadi ya, yang kita sudah buat, yang sudah kita masukkan. Nah, ini. Nah, kita pilih referensi mana yang kita ambil ya, yang kita kutip. Misalnya ini ya. Kita klik ini referensinya, kemudian kita menuju ke menu di atas. Itu ada simbol cite ya, cite tulisannya. Nah, seperti ini. Jadi pastikan dulu formatnya benar ya, yang sesuai yang kita inginkan ya. Kemudian kita lanjut di sini. Oke, kita insert citasi lagi, go to Mendeley. Ya, kita ke sini misalnya ya. Ini diambil dari sini. Oke. Tinggal kita lanjutkan ya. Kalau sudah seperti ini, kita sudah membuat juga halaman khusus untuk daftar pustaka. Nah, kita simpan dulu filenya. Kemudian kita masukkan di dalam daftar pustaka, yaitu naskah-naskah yang kita citasi di atas ya. Kita klik di bawah daftar pustaka seperti ini kursornya. Kemudian pilih ini, insert bibliografi. Oke, kita ambil format RTF. Oh, seperti ini. Jadi style ya, sesuai dengan style yang kita gunakan ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita tinggal hapus ini. Kemudian ini tinggal kita atur. Ya, sesuai dengan format penulisan di suatu tempat tersebut. Oke, tinggal kita atur fontnya ketika sudah oke, ini sudah benar. Kata kiri kanan. Oke, ini ginilah cara membuat mengatur referensi di dalam Microsoft Word menggunakan Mendeley. Ya, yang terpenting di dalam pengaturan Mendeley ini adalah metadata. Jadi pastikan semua metadata di sebelah sini benar ya. Jadi jangan langsung kita melakukan citasi ya. Tapi hal yang terpenting adalah melakukan pengeditan metadata dulu. Setelah metadatanya benar, baru kita melakukan citasi. Oke, demikian tutorial singkat kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.